Perhatikan 13. Biarlah seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan. Jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ya, jadi saya percaya seperti Katolik dan Protestan pasti dengan dasar-dasar ayat ini kita pasti mau taat. Ya, karena ayat-ayat ini kami dan Katolik pasti sama kan. Maka kami akan tolak. Tolak apanya? Sekali lagi, perilakunya, orangnya tidak kita tolak. Karena kalau kita terima orang dan pembiaran, andai kata terima tanpa dilayani, tanpa ditolong, tanpa diberi kejelasan, ya, lalu melakukan pembiaran, bahkan seperti yang sudah dilakukan di luar Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Australia, sampai memberkati di gereja, itu kan jelas celaka. Kita bersyukur agama-agama di Indonesia. Untuk sementara saya memang menyebut 3 saja ya. Islam, Katolik dan Protestan. Ya ini Kristen lah, Kristen, Katolik, Protestan. Kami pasti menolak. Dan saya sudah baca, ingat hanya ada 1-2 saja oknum pendeta atau rohaniwan yang masih bikin pertimbangan begini begitu alasan HAM. Padahal kalau kita mendukung LGBT sampai level, misalnya kita berdoa semoga tidak terjadi, sampai level seperti yang terjadi di Amerika, Eropa, Australia, mereka sampai bisa pemberkatan, nikah, berumah tangga. Justru Anda yang menganggap itu adalah melindungi HAM, justru Anda melakukan pelanggaran HAM berat. Ulang, bagi yang Katolik Kristen sangat paham ini ya. Anda melakukan pelanggaran HAM berat. HAM yang Tuhan atur untuk manusia itu apa? Laki-laki itu nikah dengan perempuan. Itu namanya heteroseks, bukan homoseks. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur bahwa bisa menyapa saudara kali ini dengan menyoroti tema yang ya menurut saya tema yang ada yang bilang sederhana, ada yang bilang serius. Kalau saya pribadi melihat tema seperti LGBT atau LGBT, itu adalah tema yang menurut saya kalau kita semua mau rendah hati, mau belajar, mau taat agama kita, maka sebenarnya ini akan menjadi mudah. Bukan hanya LGBT, tapi dalam berbagai hal saudara-saudara. Kalau kita mau taat agama, maka saya pikir akan menjadi enak, menjadi mudah untuk kita melaluinya atau kita menjalani kehidupan kita, sekalipun kita semua tentunya tidak sempurna. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan adanya agama tentunya ya, agama masing-masing. Kalau saya konteksnya Kristen, Kristen begitu jelas, begitu terang benderang berkaitan dengan persoalan yang satu ini. Jadi di dalam Kristen itu mempercayai bahwa semua orang itu sudah berdosa, dilahirkan dengan dosa. Jadi tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Bahkan kalau ada kita yang menganggap orang tertentu tidak berdosa, maka sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Firman Allah di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-8 dahulu. Ayat itu dengan jelas berkata di sana, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kita semua berdosa, termasuk saya. Manifestasi dosa itu macam-macam saudara-saudara. Ada yang manifestasi dosanya
dia menjadi seorang pembunuh, dia seorang pencuri dan lain sebagainya. Ya, makanya di dalam Markus pasal 7 misalnya ayat 21 sampai seterusnya dikatakan, sebab dari dalam, berarti dari diri orang, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ini manifestasi dosa. Percabulan, pencurian, pembunuhan, lalu kemudian perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi ini semua nih, keserakahan, kekotoran, semua itu adalah manifestasi dosa. Dan saya pikir tidak ada manusia yang sempurna. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa menurut ajaran kitab suci Kristen itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15, ayat itu mengingatkan kita bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, manifestasi dosa ini saudara-saudara tentu bukan hanya di Markus pasal 7 tadi ya, ayat 21 sampai ayat 23. Tapi masih ada data firman Tuhan lain yang mengingatkan kita bahwa wow, dosa itu mengerikan sekali. Dalam 1 Korintus pasal 6 ya, ayat 9. 1 Korintus pasal 6 ayat 9, ini ada manifestasi-manifestasi lain yang kalau tidak dibereskan justru akan membawa orang ke neraka. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, berarti itu LGBT masuk di situ ya. Banci, pemburit. Lalu ayatnya yang ke-10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, perhatikan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini manifestasi dosa semua. Dan kalau tidak ditolong maka akan berujung dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya sebenarnya bertolak dari sejumlah komentar yang menurut saya isinya fitnah kepada saya, begitu ya. Fitnahnya bahwa pendeta Melatok ini karena sering khotbah mengingatkan, menegur bahkan LGBT dalam artian bukan orangnya, tapi perilaku, penyimpangan, orientasi seksualnya. Itu yang kami mau tolong dengan firman. Kami mau tolong melalui doa. Kami mau tolong melalui pelayanan kami. Tapi kelihatannya ada orang-orang tertentu entah kepentingan apa, mereka coba menunggangi khotbah-khotbah saya, tapi mereka waktu komentar juga tidak pakai data. Kalau mereka pakai data, nah itu baru bisa dikategorikan fair. Tapi karena tidak pakai data, hanya main omong sembarang saja, itu sebenarnya fitnah. Dan fitnah itu jelas di bangsa kita, itu pencemaran nama baik dan itu melanggar hukum. Ya, dan orang-orang yang demikian bisa dapat proses hukum, dipidana dan lain sebagainya. Karena ngomong tidak ada dasar seperti itu. Benarkah saya membenci khusus ya tema kita kaum LGBT? Oh itu tidak mungkin saya benci. Tidak mungkin. Saya kalau sampai benci mereka, waduh, berarti saya tidak mempraktekkan firman Allah dengan baik. Yang kita benci ini hanya dosa-dosanya, tapi ingat
LGBT hanya salah satunya saja. Di sini ada bilang pencuri, pemabok, pecabul, pembunuh, kan macam-macam dosa-dosa itu ya. Nah, saya pribadi punya manifestasi dosa, wah banyak. Dari daftar-daftar tadi itu saya pikir saya punya banyak sekali. Tapi karena saya ditolong, diinjili oleh orang, maka yang terjadi adalah kita dibebaskan oleh Kristus. Nah, khotbah-khotbah yang saya sampaikan sudah pasti bukan menebarkan kebencian terhadap LGBT, tidak. Bukan hanya LGBT, semua dosa saya hantam, mau korupsi, mau pelakor, mau pebinkor yang tukang bersina, suka kawin cerai, ya anak muda yang pacaran tidak kudus, dan lain sebagainya. Ya kita sampaikan karena kami ini pendeta penginjil. Memberitakan Injil itu dimulai dengan menyatakan dosa. Lalu yang kedua, menyatakan konsekuensi dari dosa. Konsekuensi dosa seperti ayat yang kita baca tadi, neraka. Lalu kita tawarkan solusi, solusinya cuma satu, yaitu firman Yesus Kristus yang berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan Yohanes 6 ayatnya yang ke-37, Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, jadi Yesus sendiri tidak buang orang berdosa, mau orang pencuri, mau orang pezina, orang kotor, orang najis, orang jahat kayak apapun termasuk kaum LGBT. Kalau datang sungguh-sungguh kepada Yesus, masa Yesus buang? Tidak mungkin. Kalau Yesus tidak buang, apalagi saya. Yesus tidak datang cari orang benar. Tuhan Yesus datang cari orang berdosa. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Perhatikan Lukas 5 ayat 32. Ya, Lukas 5 ayat 32 Yesus bilang begini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya apa? Mereka bertobat. Nah, saya lihat ada orang-orang yang membela LGBT tapi tidak menolong sebenarnya. Ulang, kesannya mau jadi pahlawan, oh kayak pembela kaum LGBT, tapi Anda tidak menolong. Kalau kami ini, kami hanya menolak penyimpangan seksualnya, kami terima orangnya dan kami tolong, kami layani. Layani dengan ajaran-ajaran Kristen. Kami percaya firman Allah itu ada kuasa. Dan karena firman Allah ada kuasa, maka kami percaya bahwa itu sanggup mengubahkan siapapun, termasuk kaum LGBT. Saya pribadi dalam pelayanan saya sudah sangat banyak anak-anak yang LGBT ditolong oleh Tuhan, disembuhkan. Ya. Mereka itu menurut saya anak-anak LGBT yang rendah kami rangkul. Bahkan sebelum mereka bertobat aja kami sudah welcome. Ya, jadi sekali lagi kalau ada orang-orang yang fitnah seolah-olah saya benci LGBT, itu tidak memungkinkan. Ya, saya tahu bahwa seperti yang saya bilang, orang Islam pasti tolak LGBT. Saya ambil saja seorang tokoh muslim sekaligus pejabat ya, Pak Mahfud MD. Saya pikir ini tokoh yang kita sudah tahu kualitas imannya sebagai orang Islam, pemahamannya sebagai orang Islam sangat bagus. Ketika beliau meresponi LGBT, apa yang dia katakan? Perhatikan saudara-saudara. Perhatikan video berikut. Kita tidak pernah menolak mereka. Ini hak asasinya dihargai. Dalam hal-hal lain dihargai, tapi dalam perilaku seksual itu tidak boleh. Ada yang mengatakan begini di forum. Loh katanya, itu orang homo, gay, lesbi itu kan ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan mau kan mereka tidak LGBT katanya. Kenapa harus dimusuhi? Lihat sama Tuhan juga menciptakan iblis, tapi kita harus lawan iblis. Kan begitu logikanya. Jadi logika seperti itu nggak bisa dipakai.
Tuhan menciptakan barang kotor, Tuhan yang menciptakan. Tapi jangan makan tuh yang kotor. Meskipun itu ciptaan Tuhan. Ya, jadi saudara, itu Pak Mahfud MD dalam sebuah komentar dan beredar luas di TikTok contohnya. Dan saya sudah nonton banyak ustadz, ya mereka juga tolak LGBT, tapi yang ditolak itu apa? Perilakunya, perilaku seksualnya yang menyimpang itu, bukan orangnya. Saya juga tahu bahwa di kalangan Katolik misalnya, KWI, oh itu jelas, memberi warna yang jelas menolak. Nah jujur saja, kadang-kadang justru di kalangan kita pendeta-pendeta Protestan ini ada masih satu dua yang kasih mau bela-bela. Saudara, kita tidak benci. Kita menerima mereka, ya. Masa orang LGBT yang mengaku dia gay, misalnya dia merasakan ada sesuatu yang lain dalam dirinya, lalu kita tolak dia, kita harus terima dia dong. Kita harus terima, harus layani dia sehingga dia dimerdekakan dari hal-hal itu, saudara-saudara. Ya, kembali kepada konteks Kristen misalnya ya. Ya, Kristen Katolik juga sama, ada ayat-ayat yang secara jelas kita menolak LGBT dalam artian perilakunya. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak mau. Misalnya yang saya sering munculkan di Imamat pasal 18 ya, ayatnya yang ke-22, itu ayat kan jelas di sana, dia bilang begini, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Bahkan saudara-saudara tahu di dalam Kristen zaman itu kalau ada orang yang seperti ini bukan sekedar kekejian, itu harus dihukum mati, saudara, dihukum mati, tidak bisa tidak. Makanya kalau kita lihat lompat ke Imamat 20 ya, mulai ayat 10. Imamat 20 ayat 10 mengatakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ini menyangkut yang rampas pasangan orang. Lalu dia lanjut 11. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini dengan kerabat, bahkan orang tua malah. Ini harus dihukum mati. Kemudian 12. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Perhatikan 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ya, jadi saya percaya seperti Katolik dan Protestan pasti dengan dasar-dasar ayat ini kita pasti mau taat. Ya, karena ayat-ayat ini kami dan Katolik pasti sama kan. Maka kami akan tolak. Tolak apanya? Sekali lagi, perilakunya, orangnya tidak kita tolak. Karena kalau kita terima orang dan pembiaran, andai kata terima tanpa dilayani, tanpa ditolong, tanpa diberi kejelasan, ya, lalu melakukan pembiaran, bahkan seperti yang sudah dilakukan di luar Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Australia, sampai memberkati di gereja, itu kan jelas celaka. Kita bersyukur agama-agama di Indonesia, untuk sementara saya memang menyebut 3 saja ya, Islam, Katolik dan Protestan. Ya ini Kristen lah, Kristen, Katolik, Protestan. Kami pasti menolak. Dan saya sudah baca, ingat hanya ada 1-2 saja oknum pendeta atau rohaniwan yang masih bikin pertimbangan begini begitu alasan HAM. Padahal kalau kita mendukung
LGBT sampai level, misalnya kita berdoa semoga tidak terjadi, sampai level seperti yang terjadi di Amerika, Eropa, Australia. Mereka sampai bisa pemberkatan, nikah, berumah tangga. Justru Anda yang menganggap itu adalah melindungi HAM, justru Anda melakukan pelanggaran HAM berat. Ulang, bagi yang Katolik Kristen sangat paham ini. Ya, Anda melakukan pelanggaran HAM berat. HAM yang Tuhan atur untuk manusia itu apa? Laki-laki itu nikah dengan perempuan. Itu namanya heteroseks, bukan homoseks. Makanya dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-24, ya, dengan jelas di sana berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi laki-laki dan perempuan. Tidak bisa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, yang perlu dicatat di sini, saudara-saudara, kalau ada orang yang fitnah kami, karena kami sering ajar, kasih tahu, ayo, yang LGBT dalam artian sudah pasti seputaran data-data tadi, yang dikuasai oleh hawa nafsu, bahkan hawa nafsu yang boleh dikatakan hawa nafsu yang jahat, ya, hawa nafsu yang tidak seperti biasa, itu harus bertobat. Kalau tidak, lihat apa yang terjadi di Sodom dan Gomora dalam Yudas 1 ayat 7 itu kan jelas. Tuhan hantam mereka dengan mengerikan karena mencari kepuasan yang tak wajar. Ya, Yudas 1 ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dengan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Yang wajar itu apa? Yang heteroseks. Tentunya yang sudah diberkati, ya, pasangan suami istri. Karena yang kalau bukan suami istri, data-data di Imamat tadi pasal 20 ayat 10 dan seterusnya jelas, itu juga dihukum mati bahkan zaman itu. Ya. Jadi yang wajar itu ya heteroseks yang sudah diberkati. Pasangan suami istri sah, laki-laki dan perempuan. Tapi yang ini mereka mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Dan akibatnya apa? Perhatikan kembali. Yudas 1 ayat 7 itu. Dikatakan telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Tidak cukup api Sodom dan Gomora. Lanjut api kekal. Api kekal itu apa? Neraka. Nah, jadi saudara yang sok-sok pahlawan bela LGBT, padahal Anda tidak melayani mereka, justru kamulah penjahatnya. Kamu bilang melindungi HAM, apa? Mereka tuh melakukan pelanggaran HAM berat. HAM yang ditetapkan oleh Allah bagi kita. Lalu kalian mau jadi pahlawan, menebar fitnah bahwa pendeta Mel Atok membenci apa? LGBT. Mana buktinya saya benci LGBT? Saya rangkul mereka sampai kasih pelayanan apa segala macam, kok kau fitnah saja. Itu pelanggaran hukum tuh. Jadi kalau ada orang-orang yang entah engkau punya kepentingan apa, ya lebih baik bertobat. Lu tidak akan jadi apa-apa. Dengar saya punya omong. Kau tidak akan jadi apa-apa kalau kau tidak bertobat. Lu pikir dengan menjelekkan Mel Atok bosong akan top? Kalian akan top? Tidak akan. Kecuali saya memang jahat yang benci atau pukul aniaya atau suruh orang lihat ada banci di situ pukul bikin mati. Kan tidak ada. Ya saya tidak tahu kalau saya dulu belum bertobat. Bisa saja saya begitu. Tapi sekarang saya bertobat. Saya sudah dimerdekakan. Saya seorang pendeta. Dulu benar saya preman. Dulu benar saya lihat yang begitu bisa aja lempar dengan batu. Tapi sekarang saya pendeta. Masa saya sendiri yang kotor diterima, dibersihkan, disucikan, diubahkan lalu dipakai? Masa tidak bisa orang-orang LGBT diubahkan? Saya punya kenalan pendeta mantan LGBT. Dipakai Tuhan luar biasa, dibebaskan, menikah, rumah tangganya diberkati, dapat anak, diberkati. Jadi fitnah-fitnah bodoh seperti ini
mesti disingkirkan dalam nama Yesus. Ya, yang berikut fitnah lain lagi bertolak dari situ. Saya lihat fitnah lain yang heboh di media sosial. Itu fitnah yang seolah-olah saya itu suka menyerang agama-agama lain selain agama saya. Padahal kalau saudara lihat video, sekali lagi mereka ngomong tidak ada data. Jadi seolah-olah saya tuh benci agama, pokoknya selain agama saya benci. Mana ada itu? Ya, betul pernah saya kanter orang-orang yang menyerang iman saya. Saya kanter, saya tegur, dan videonya saya tidak hapus, masih ada di channel saya. Tidak saya hapus itu. Bisa lihat kembali. Kau mau yang mana aja, semua lengkap ada. Ya, saya tidak mungkin benci agama lain, tidak mungkin. Tapi dalam ilmu perbandingan agama kan kita belajar tuh kesamaan di mana, perbedaan di mana, kesamaan saya dengan Islam di mana-mana. Oh, ada sebagian cerita tuh yang mirip sekali, tapi juga ada bedanya. Ada yang mirip, ada yang sama, tapi juga ada yang beda, maka jadilah beda agama. Sama saudara-saudara saya yang Katolik, kalau sama Katolik memang perbedaannya tidak banyak, tapi tetap ada juga, maka dikategorikan beda agama. Tapi apakah ini kemudian saya dituduh, difitnah bahwa Pamela Ato itu benci agama lain, singgung-singgung agama lain. Kita perlu tahu agama lain. Saya sekolah teologi, saya tahu agama lain. Lalu seringkali video-video saya yang viral itu dipotong-potong, tentu bukan saya yang potong. Ada juga yang menuduh saya yang potong, tidak ada. Saya punya video lengkap banyak. Ya, ada yang potong-potong. Nah saudara, kalau lihat orang potong-potong video, Anda jangan cepat-cepat respon. Harusnya Anda cerdas. Kalau lihat video pendek, pikir dulu. Oh kok ini pendek. Ini acara tanya jawab, tidak mungkin tanya jawabnya 1 menit. Atau tanya jawabnya 2 menit. Itu otak cerdas tuh. Kalau otaknya, aduh sulit juga omongnya. Kalau otaknya tidak cerdas, kan kalau cerdas lawannya tidak cerdas. Maka melihat langsung, ini dia jahat-jahat. Ya, saya pikir ini perlu saya live ini. Saya tanya dulu, ini live di Facebook juga kah? Thumbnailnya sama kah? Good. Karena itu nanti tolong sebarkan ke grup-grup dulu. Karena saya lihat ini orang-orang ini fitnah. Dan ini sekali lagi melanggar hukum. Bahkan ada yang fitnah itu sudah terang-terang. Saya sudah simpan videonya. Dan pakar hukum bilang, Bapak kalau kasih masuk, dia masuk nih. Ini sudah menyerang pribadi. Ini sudah pencemaran nama baik. Karena tidak ada data, tidak ada bukti, lalu memprovokasi orang untuk membenci Bapak. Ini jelas melanggar hukum, Pak. Kalau Bapak mau, mereka penjara. Tapi saya bilang apa? Jangan. Dengar. Saya bilang tidak usah. Iya Pak, tapi masalahnya Bapak juga ada istri, ada anak-anak. Ini pencemaran nama baik. Tidak ada data, ngomong asal bunyi. Lalu saudara tahu gereja yang saya pimpin ini orang banyak. Orang hukum banyak di sini. Mereka bilang, Bapak ini sudah jelas pencemaran. Di bagian menit ini kena, bagian ini kena. Tapi saya bilang apa? Sudah tidak usah, mungkin mereka waktu itu asam lambung ada naik atau apa. Jadi mereka ada senang bikin video. Tidak usah. Ya, nanti setan ketawa lihat kita sesama, apalagi kalau agama sama dengan saya lagi baru kita proses hukum. Aduh, tidak usahlah kayak nanti setan ketawa lihat setan senang. Oh, mereka akhirnya kacau begitu kan. Padahal video-video yang viral-viral itu khotbah saya dengan pembuktian data jelas dipotong. Dan sekali lagi, orang yang potong pun tidak bermaksud untuk adu domba atau apa. Mereka hanya potong untuk nonton. Kita yang tanggapi berlebihan ini yang bikin kacau. Kalau saya lihat. Ya. Harusnya kalau apalagi ada orang tuh yang kenal saya lagi bukan tidak kenal. Harusnya telepon saya. Pak Mel itu video bagaimana? Oh itu bukan video lengkapnya. Video lengkap saya ada kok. Data saya lengkap semua.
Ya, dan itu hak jawab, itu dalam acara tanya jawab. Ya, ada lagi orang yang sudah terlanjur memfitnah saya, tapi saya tanggapi sedikit. Itu pun hanya sekedar meluruskan saja. Jadi, saya mau kasih tahu buat saudara-saudara yang agama Islam, agama Katolik, jangan mau diprovokasi orang-orang yang punya kepentingan tertentu, lalu mereka merusak persaudaraan kita. Ingat, saya punya tanggung jawab. Kalau orang tanya ya saya jawab. Apa sih beda Islam sama Kristen? Di sini. Apa sih beda Katolik sama Protestan? Begini, begini, begini. Apalagi tahu sendiri, kita kembali kepada Alkitab, misalnya masalah kawin-mawin, pacaran, itu kan memang tidak boleh beda agama. Saya hamba Tuhan Yesus, saya bersaudara dengan orang Katolik, bersaudara dengan orang Islam, bahkan Hindu, Buddha, tetapi bukan berarti persaudaraan saya ini, kemudian saya membuang sama sekali hal-hal yang menjadi larangan. Contohnya masalah kawin-mawin. Itu kan memang tidak boleh. Saya sudah ulang-ulang tunjukkan firman-Nya ya di Alkitab. Itu tidak boleh. Di Ulangan 7 ayat 3 sampai 5, 2 Korintus 6 ayat 14 dan seterusnya. Semua ayat-ayat itu perlu. Kenapa? Karena permintaan dari orang-orang tua ini juga banyak. Ada mereka yang tahu, mereka omong, tapi mereka rasa kalau pendeta yang ngomong akan semakin meneguhkan. Jadi anak-anak mereka yang baru bertumbuh, remaja, pemuda yang mulai mengenal cinta ini, mereka tidak asal jatuh cinta dengan sembarang orang. Tapi di sisi lain, kita ajar tuh persamaan-persamaannya apa. Ya, kita ajar tuh bahwa sekalipun ada perbedaan, tapi kita tetap saling menghormati. Jadi sekali lagi, Anda yang bilang saya benci kaum LGBT, ya menebar kebencian, Anda fitnah, Anda yang bermasalah. Lalu ada yang bilang saya seolah-olah hina agama orang, Anda yang bermasalah. Hanya melihat video sepotong saya. Orang bertanya ya kita jawab, dan cukup fair saya jawab di media sosial. Ya dengan tujuan apa? Supaya anak-anak yang di agama saya, kan ada di berbagai tempat. Pengikut saya ini bukan cuma di gereja di tempat saya, se-Indonesia. Nah mereka itu saya gembalakan melalui media sosial. Ulang, jemaat yang saya gembalakan ini bukan cuma di gereja lokal yang saya pimpin ini. Di luar sana mereka itu tanpa sadar berjemaat di gereja Tuhan di tempat kami. Berjemaat dalam artian mau diajar, ikuti seri-seri khotbah. Lalu dalam acara tanya jawab mereka bertanya, masa kita tidak jawab? Ya kita jawab, itulah tugas pendeta. Jadi kalau saudara bilang, kenapa di media sosial? Ya memang zamannya sekarang zaman media sosial. Kalau hanya perbedaan agama, bukan harus saya khotbah, kekasih Tuhan. Anda klik aja di Google, perbedaan Islam sama Kristen, langsung muncul. Perbedaan Katolik sama Protestan, langsung muncul. Langsung muncul. Kenapa di Katolik ada deuterokanonika, di Protestan tidak ada? Langsung muncul. Kenapa itu disiapkan? Supaya kita tahu, kita belajar. Oh ini batasannya, ini di sini ranah yang ini kita bisa sama-sama. Misalnya melawan penularan, penyimpangan perilaku seksual dari LGBT. Oh sudah pasti Islam, Katolik, Kristen, Protestan sama. Lalu dalam hal apa? Memilih pemimpin. Oh kalau pemimpin kita tidak peduli mau agama apa, yang penting orang baik, itu aja. Nah saudara, berapa batasan-batasannya jelas. Lalu anda yang tuduh bilang benci itu di mana? Banyak yang suruh-suruh bilang, Pak itu video lapor aja saya. Tidak usah. Padahal sudah melanggar, Anda mencemarkan nama saya. Seperti itu, ya. Tapi sudahlah, masa saya pernah diampuni orang. Kalau saya tidak ampuni orang itu kan pendeta model apa, ya kan? Jadi melalui live malam ini saya berharap kita semua tetap
lihat segala sesuatu. Ini zaman media sosial. Jadi saudara yang saya ini pegiat di medsos. Jadi saya sudah tahu. Jadi kalau saudara mau lihat video khotbah saya, nonton di YouTube itu jauh lebih baik. Kalau di TikTok tuh itu iklannya saja. Itu cuma iklan-iklan. Kalian kok persoalkan iklan. Ada nonton TV, marah iklan terus. Biarkan itu, namanya TikTokers. Saya tidak bisa larang juga orang potong saya punya video. Ya, terserah lah. Makanya saudara, ada lagi yang tuduh-tuduh, pokoknya sembarang. Seolah-olah saya yang potong-potong. Tidak. Saya punya potong-potongan tuh yang di TikTok saya. Itu lihat tuh video-video saya, itu saya memang yang potong. Ada 1-2 yang saya publikasi kembali dari orang, tapi itu aman. Tidak ada persoalan hukum di situ. Saudara-saudara, orang-orang di sekitar saya, itu orang-orang hukum yang kuat. Mereka tidak mungkin tidak menasihati pendetanya. Kalau pendetanya mulai aneh-aneh, tidak mungkin. Dan mereka dipakai Tuhan menasihati saya. Jadi Anda jangan pikir kita nih orang bego, pendeta bodoh yang tidak tahu aturan. Tidak, kami tahu aturan. Ya, jadi buat kawan-kawan LGBT, mari datang pada Yesus. Ya, kamu tuh butuh Kristus loh. Ya, kalau kamu tidak datang kepada Yesus, nanti kamu menyimpang terus. Nanti bisa kena AIDS, nanti baru bilang alasan lambung. Iya toh, tahu AIDS. Karena saya omongnya begini, banyak yang sudah kena AIDS, bilang lambung, tapi ujung-ujung mengaku juga. Dan akhirnya bilang begini, ada yang sudah mati, sebelum mati dia bilang, khotbah pendeta Mel Atok itu benar. Kan sudah terlambat. Saya dari dulu panggil kau, stop. Yang mulai ancang-ancang, mulai pakai BH, tak usah pakai, aduh. Iya, itu tidak boleh, itu Anda mengkaburkan identitasmu. Buat yang pakai BH ya, maksudnya yang sudah mulai, saya kasih tunjuk ayat dulu, Ulangan 5 ayat 22. Ulangan 5 ayat 22. Ulangan 22 ayat 5. Ya, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, toh. Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi saya lihat laki-laki sekarang di pesta-pesta sudah pakai rok semua, baru tak gantung di tenda-tenda bersalto. Begini, dan saya herannya orang-orang juga ikut ketawa senang. Saya tahu Anda mungkin lupa baca ini ayat. Jadi buat entah siapa namamu minta maaf ya, misalnya Mingus ke Yakobus, kok tiba-tiba pakai daster panjang biru-biru, kayak biru-biru kaca begitu tuh. Saya mau kasih tahu kau, jangan kau datang pada Yesus, Yesus tolong engkau. Ya. Saya harus sampaikan ini secara firman Allah. Aduh, saya masih bisa bukakan banyak ayat lagi. Ya, kalau engkau mau, engkau diselamatkan. Kalau engkau tidak mau, engkau rugi sendiri. Jadi kami tidak benci Anda, kami sayang Anda. Kami juga mantan orang kotor yang sudah mengalami kasih Kristus. Maka saya yakin tidak ada yang mustahil, Anda juga bisa. Tapi kalau Anda tidak mau, nanti urusannya jadi rusak. Mari kita lihat nats penutup pada malam ini, karena saya mau lanjut ke KR ini di Gemit. Ya, di dalam Roma pasal 1 mulai ayat 24. Ayat itu mengatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. 27. Demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.
Perhatikan saudara, ini ayat-ayat mengingatkan bahwa kalau Anda tidak mau ditolong oleh Tuhan, nanti Andalah yang merusak dirimu sendiri. Jadi saya sangat welcome, gereja ini mau orang mau LGBT apa, datang aja. Tidak ada kami tolak orang di gereja, tidak mungkin. Tapi kami ingatkan, Yesus datang cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi harus bertobat. Yang masih suka laki-laki bertobat, ya. Lihat perempuan, kau tidak ada kayak kabel tuh putus semua. Tapi kalau lihat laki-laki sama kayak Transformers, film robot, kabel semua nyambung langsung bangkit. Itu kan Anda butuh ditolong oleh Tuhan. Hanya Yesus yang bisa tolong. Dan saya yakin engkau bisa sembuh dalam nama Yesus. Engkau bisa pulih dalam nama Yesus. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Engkau diciptakan menurut gambar dan rupanya. Engkau mahal. Hargamu adalah darah Yesus. Maka Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Ya, kalau tidak mau nanti repot, tambah rusak hidupmu. Tapi kalau kau mau, kau berubah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Pendeta Mel Atok. Kiranya video ini memberkati. Sebarkan kepada yang lain. Biar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Yang baru bergabung dan mendukung channel ini. Terus dukung kami untuk kami menyebarkan Injil Kristus. Membawa damai bagi Indonesia. Membawa damai bagi orang lain. Dalam nama Yesus, saya tutup acara ini. Shalom. Tuhan berkati.